Bosku, kita kembali lagi bosku di pembahasan matematika kita. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang diagram panah, diagram kartesius, tentang relasi dan sebagainya. Kita ingin melanjutkan kepada konsep baru, yaitu yang namanya fungsi atau pemetaan. Nah, ini apa sih boys? Nah, apa sih mang? Ini fungsi ini. Nah, kita bahas saja guys. Jadi fungsi ini adalah salah satu relasi, jenis relasi yang, nah jadi di sini fungsi adalah relasi, nah, relasi sehingga atau kita sehingga setiap gimana ya, lebih enaknya gini guys, saya kasih yang sejak atau mungkin kita lihat dulu guys. Saya mulai dari contoh dulu guys ya, supaya lebih real gitu, lebih real. Jadi saya kasih begini ya, diagram panah ada beberapa misalnya ya, ada A ini oke. Ini moga-moga ini jelas ya, cukup jelas gitu ya. Di sini misalnya A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B. Di sini ada F1, F2. Ini nama relasinya guys, F3. Nah, sekarang saya kasih ada 3 ya guys ya. Ini ada 3, di sini ada 4 di sini. Kemudian di sini ada 3, di sini ada 3 misalnya. Kemudian ada 3, di sini ada 2 misalnya. Lalu di sini ada A, B, F4 misalnya ya. Di sini ada 3 anggota, di sini juga ada 3 anggota. Sekarang begini, ini kita nggak tahu ya. Ini abstrak saja, kita nggak tahu ini fungsinya apa. Cuman yang kita ketahui cuman tanda yang berelasinya saja ya. Ini anggota B ada 4 orang, dah ada 4 objek ya, GG. Di sini ada 3 objek, di sini A-nya ada 3. Nah, ini ada 3, ini cuma 2. Ini ada 3, ada 3. Oke, mari kita lihat. Misalnya begini guys. Kemudian ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Oke. Kemudian ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang misalnya begini. Nah, kemudian ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kemudian ini yang paling simpel misalnya begini, ini. Nah, oke, saya mau terangkan di sini. Fungsi itu adalah, jadi ini relasi ya, ini relasi, beberapa relasi, contoh relasi. Nah, dari beberapa yang saya gambarkan ini ada beberapa yang termasuk kategori fungsi. Yang pertama, salah satu syarat dari relasi itu bisa dikatakan sebagai fungsi adalah setiap anggota di A ini terpasangkan atau berelasi dengan tepat salah satu di anggota di B. Tepat salah satu, jadi nggak boleh poligami di sini. Maksudnya tuh nggak boleh dua pasangan gitu guys. Pasangan cukup 1 gitu. Nah kalau kita lihat di sini, ini terpasangkan semua, jadi nggak ada yang jomblo di sini, GG. Tapi di sini ada yang 2 guys, ada 2 pasangan. Nah ini ini mencabang, nggak boleh. Berarti ini bukan, ya, bukan fungsi berarti. Nah kalau di sini, ini ada yang jomblo, ini ada 1, ini ada 2 ini ya, rapos banget ini ya, GG. Berarti kamu nggak masuk juga, bukan fungsi juga guys. Jadi bukan fungsi. Nah di sini. Nah ini rebutan guys, ini rebutan. Bagaimana nih kalau rebutan nih? Tetapi tepat di sini tetap dianggap punya 1 pasangan. Jadi nggak ada yang di sini ini 2 gitu ya.
walaupun ini rebutan di sini, ini nggak masalah, ini tetap dianggap sebagai fungsi. Nah, gitu. Nah, hal ini jelas nih. Hal ini jelas fungsi karena setiap ini mempunyai satu pasangan di sini dan semuanya tidak ada yang jomblo. Ini gas kan bosku. Nah, jadi kira-kira itu penjelasan sederhana ya terkait yang perbedaan antara relasi dengan fungsi. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan menjadi sebuah rumus umum dari suatu fungsi. Saya tuliskan saja di sini. Oke. Jadi fungsi adalah suatu relasi. Nah, suatu relasi F dari A ke B disebut fungsi ya, atau pemetaan jika untuk setiap X anggota A ada tepat satu guys, tepat satu Y anggota B, sehingga X itu berrelasi dengan Y. Nah, dalam hal seperti ini, dalam hal kasus seperti ini simbolnya kalau sudah itu adalah fungsi, biasanya orang menulisnya tidak seperti ini lagi. Cuma menulisnya dalam hal ini ditulis Fx sama dengan Y. Artinya pasangan dari X itu adalah Y. Nah, jadi cara nulisnya khusus guys. Kalau fungsi itu ada cara nulisnya khusus, yaitu ini, seperti ini. Walaupun kalau dalam bahasa relasi ya seperti ini tulisnya. Ini kalau dalam bahasa relasi, cuman karena ini adalah fungsi, ini adalah suatu pembahasan khusus, kita menggunakan notasi yang khusus juga adalah seperti ini. Walaupun kalau kalian menulis seperti ini juga tidak salah, tetapi yang sering dibahas di buku biasanya adalah ini. Jadi artinya ini bacaannya adalah fungsi dari X adalah Y, atau pasangan peta dari X itu adalah Y sama dengan Y. Nah, Fx sama dengan Y. Kalau ini X berrelasi F terhadap dengan Y, X berrelasi F dengan Y. Nah, itu. Oke guys, mungkin itu saja terkait pembahasan saya dari ini. Secara sederhana kita ingin mengulas guys, kita ingin mengulas fungsi ini secara lebih dalam, insya Allah, khususnya yang namanya fungsi real. Fungsi real itu ini di himpunan bilangan real, yang ini himpunan bilangan real, atau ini subset dari himpunan bilangan real, yang ini himpunan bilangan real. Nah, itu ke depan ya. Tapi ini saya mau jelaskan sedikit lagi, lanjutkan ya. Oke, saya ingin perkenalkan beberapa istilah dalam fungsi ini ya sebelum saya tutup video ini karena ini penting. Misalkan, ini moga-moga kalian paham ya, bisa mengikuti gitu ya. Misal S dari A ke B ini adalah fungsi. Nah, maka A di sini guys, himpunan A di sini disebut daerah asal. Nah, biasanya dilambangkan dengan DF. Nah, kemudian B ini adalah daerah kawan. Nah, ini dilambangkan dengan RF biasanya. Itu F nya huruf kecil guys ya, F nya huruf kecil. Nah, sekarang kita ingin lihat tar dulu, ini ada istilah kerennya namanya domain. Nah, ini ya domain, yang ini podomain, main banget. Nah, itu guys, kita ingin bahas, kita ingin deskripsikan ini dalam bentuk diagram panah. Sekarang gini ya, yang ini, yang ini, yang ini. Nah,
ini adalah DF-nya. Ini adalah DF, yang ini DF ini. Nah, ini seluruh ini DF, yang ini daerah hasil daerah kawan, ini RF. Nah, yang ini RF. Kemudian ada yang namanya daerah hasil. Daerah hasil itu adalah daerah yang dalam B, tetapi semua terpetakan oleh A. Dalam hal ini cuma satu, yaitu ini. Nah, ini namanya daerah hasil. Ini bukan RF ya. Sorry, ini tidak. Nah, daerah hasil ini, nah yang ini yang RF guys, sorry tadi salah. Nah, ini RF, atau bahasa kerennya ini yang ini kodomainnya ya. Yang di sini rank. Nah, ini ya. Jadi ini adalah daerah target. Ini memakai istilah-istilah apa ya? Istilah-istilah panah, bener-bener istilah panah guys. Rank itu kan ini. Rank itu adalah jarak, kalau nggak salah jarak apa ya? Pokoknya itu istilah dalam panah guys. Jadi ini kayak terpanah gitu ya. Target ini dikatakan rank gitu. Ini domainnya. Seperti itu guys. Jadi daerah hasil itu yang ini ya guys ya. Yang ada panahnya, ada dapat panah. Kalau ini nggak masuk rank, cuman dia masuk kodomain. Artinya rank itu adalah termasuk bagian dari kodomain. Mudah-mudahan ini tidak terlalu susah dipahami ya. Oke guys, thank you for watching. Kita cukupkan sampai di sini. Yo.